Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengerjakan jurnal penyesuaian menggunakan LMS Learning Management System SIDEK Edu. Seperti biasa, langkah pertama, mari kita buka laman SIDEK Edu V1.4. Kebetulan ini sudah saya login. Kalau teman-teman kemarin belum login, silahkan login. Oke, sebelum kita mengerjakan jurnal penyesuaian, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Untuk SIDEK Edu akun guru dan akun siswa, sebelum kita mengerjakan jurnal penyesuaian, yang pertama harus kita lakukan adalah kita selesaikan jurnal umum terlebih dahulu. Kita cek sekarang jurnal umum yang telah saya kerjakan. Di jurnal umum ini, mulai dari saldo awal hingga jurnal umum JU010, semua telah saya kerjakan dan telah saya posting, sehingga kita akan bisa mengetahui neraca saldo percobaan atau neraca saldo sebelum penyesuaian. Tandanya kalau sudah diposting, saya ingatkan lagi, di kolom sebelah kanan itu pasti, atau di kolom posting itu sudah ada tombol centangnya. Oke, ini 10 JU dan sudah saya posting semua. Setelah kita cek JU-nya apakah sudah selesai semua dan sudah kita posting, langkah kedua, kita cek stok barangnya. Apakah stok barangnya juga sudah sesuai? Artinya, kalau dari soal pada transaksi JU01 dan 09 terjadi pembelian, sehingga harusnya ada penambahan atau ada barang masuk di perlengkapan PL01 sama PL02. Oke, di stok barang sudah ada juga PL01, stok in 001, stok in 002, stok in, terus untuk PL02 juga sudah, terus untuk stok in 002 juga sudah masuk di PL002, sehingga untuk stok barang aman. Oke, setelah kita cek stok barang, kita lari ke laporan neraca lajur. Nah, jadi kita buka neraca lajurnya. Kenapa kita harus membuka neraca lajur? Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai saldo percobaan atau saldo neraca saldo sebelum penyesuaian. Oke. Setelah kita mengetahui neraca saldo sebelum penyesuaian, kita bisa langsung mengerjakan jurnal penyesuaian. Langkah-langkah pengerjaan jurnal penyesuaian itu sama dengan langkah-langkah pengerjaan jurnal umum. Akan tetapi nanti di pencatatan jurnalnya, kategori jurnalnya diganti. Berarti langkah pertamanya sama dengan langkah jurnal umum, yakni melakukan pencatatan data transaksi. Sekarang kita lakukan pencatatan data transaksi. Sebelum itu, mari kita buka soalnya terlebih dahulu. Ini soal jurnal penyesuaian Laundry Anita. Untuk soal penyesuaiannya dimulai dari AJB 001 sampai AJB 005. Untuk soal AJB 001 dengan nomor bukti BM 001 tanggal 10 Oktober. Di soal ini kita diminta untuk mencatat pemakaian perlengkapan, karena info yang tersedia di soal itu info terkait perlengkapan yang tersisa, sehingga kita di AJB-nya harus mencatat pemakaian perlengkapan.
Di sini yang tersisa itu 10 pewangi dan 8 renteng sabun, sehingga nanti yang kita catat di AJB adalah sebesar terpakai. Sekarang kita kembali ke Sidak Edunya. Setelah kita melihat soal, sekarang kita langsung mencatat bukti transaksi. Kebetulan di saya sudah saya buatkan pencatatan data transaksi BM001 untuk AJB, tapi saya review dulu biar teman-teman semua bisa tahu. Oke, di sini data transaksinya saya tulis tanggal 10, kemudian jenis buktinya bukti memorial, nomor buktinya BM001, nominalnya 276 itu saya tadi telah ngitung dari stok barang. Nanti setelah ini saya coba jelaskan di menu stok barang. Terus transaksinya saya pilih internal karena penyesuaian itu transaksi yang sifatnya internal, penyesuaian perlengkapan itu sifatnya internal. Terus untuk keterangannya penyesuaian pemakaian perlengkapan ini saya copy dulu, nanti untuk mengisi keterangan di kolom atau di bagian jurnal dan juga di stok barang. Oke, kita save. Setelah kita save seperti berikutnya, karena ini kita mencatat pemakaian perlengkapan, maka setelah kita membuat data transaksi, kita masuk ke pencatatan stok barang. Kenapa stok barang? Karena kita harus mengeluarkan atau mencatat pemakaian perlengkapan atau mutasi keluar. Setelah itu kita klik record. Nah, kode stoknya kita sesuaikan dengan soal, yakni out 001/10/22. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 10 Oktober. Untuk keterangannya bisa kita samakan dengan yang tadi di data transaksi. Kemudian untuk kategori barang kita pilih perlengkapan. Jenis mutasinya kita pilih mutasi keluar karena ini pemakaian perlengkapan. Kalau di JU01 dan JU09 kita pilih mutasi masuk karena itu pembelian. Untuk nomor buktinya kita isi BM001. Setelah itu kita masukkan barangnya PL01, PL02. Perbedaan antara pencatatan stok barang mutasi keluar dan mutasi masuk. Kalau pencatatan mutasi masuk, kita harus mengisi kuantitas dan juga mengisi harga. Tapi kalau untuk pencatatan mutasi keluar, kita cukup mengisi kuantitas saja. Untuk penentuan harga telah ditentukan oleh Sidak sesuai dengan metodenya, entah itu FIFO, LIFO, atau average. Oke. Dari sini kita harus mengetahui dulu kira-kira sisa perlengkapannya itu berapa. Sekarang kita coba buka stok barang yang tadi kita cek atau kita cocokkan dengan soal. Ini kita buka di tab baru biar tidak mengganggu pengisian ini. Oke, ini stok barangnya. Tadi di soal diinfokan bahwa BL01 itu tersisa 8, sedangkan sampai sekarang jumlah BL01 itu adalah 22 renteng. Sehingga kalau dijumlah dari total 22 renteng dikurangi tersisa 8 renteng, maka yang terpakai adalah 14 renteng. Sehingga nanti yang kita masukkan di stok barang mutasi outnya adalah 14. Terus untuk BL02 itu sekarang saldonya yakni 27 renteng. Akan tetapi tadi di soal yang tersisa itu 10 liter. Maaf, kalau PL02 itu satuannya liter. Jadi kalau di neraca saldonya sekarang PL02 itu saldonya 27. Akan tetapi sisanya di soal atau di AJB itu tersisa hanya 10, sehingga
yang terpakai adalah 17 liter. Jadi nanti yang PL01 kita masukkan 14, PL02 kita masukkan 17. Sekarang kita kembali ke kode stoknya. Oke, kita masukkan ini 14, ini 17. Oke, nanti untuk berapa nilainya ditentukan oleh pihak sideknya sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Kita submit. Nah, di sini kita tahu bahwa ini saldo persediaan atau inventory card atau kartu persediaan perlengkapannya. Persediaan yang tersisa yakni 8 dan juga 10. Ini yang telah terpakai atau mutasi keluar. Oke, setelah stok barangnya selesai, kita lanjut ke jurnal. Oke, di jurnal umum ini cara untuk mengerjakan jurnal penyesuaian itu sama seperti jurnal umum, yakni kita klik create. Yang membedakan hanya di sini. Kalau kemarin kita ngerjakan jurnal umum, kategori jurnalnya kita pilih jurnal umum. Kalau sekarang pengerjaan jurnal penyesuaian, kategori jurnalnya kita pilih jurnal penyesuaian. Setelah itu kodenya AJB 001, tanggalnya tanggal 10. Untuk keterangannya kita samakan, kita paste dari yang tadi. Untuk nomor buktinya kita pilih karena tadi kita sudah ngisi BM001. Oke, ini BM001. Terus untuk terminnya kita kosongi. Untuk jurnalnya, akun debitnya kita isi beban perlengkapan sebesar 276. Untuk kreditnya kita pilih akun perlengkapan sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Pencatatan perlengkapan dan beban dibayar di muka dicatat dengan menggunakan pendekatan harta, sehingga kita catatnya beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar terpakai. Ini nominalnya sudah benar. Kita bisa tahu nominal 276 ini dari sidek, artinya sidek yang menentukan dengan menggunakan pendekatan FIFO. Selesai. Oke, kita cek dulu jurnalnya, debit kreditnya sudah benar. Kalau ini sudah benar, maka kita tinggal save. Oke, kalau sudah kita posting. Oke, ingat, posting siswa itu hanya bisa dilakukan sekali, tapi kalau posting guru itu bisa dilakukan beberapa kali, karena di menu posting guru ada tambahan menu unposting, sehingga kalau ada salah guru bisa langsung posting. Terus yang kedua, untuk stok barang ini sudah dicentang, artinya untuk stok barang itu sudah dimasukkan dan sudah digabungkan atau dilinkkan dengan jurnal ini. Untuk pengerjaan AJB nomor 2 itu sama kayak JU, yakni kita mulai dari pencatatan data transaksi, create, tanggalnya kita ganti 10, jenis buktinya bukti memorial, BM 002. Untuk nominalnya kita buka soal dulu. Untuk nominalnya di soal AJB 02 diketahui bahwa pendapatan yang masih harus diterima yakni 10 kg cuci kering, 35 kg cuci setrika, dan 11 kg setrika, sehingga kalau di total nilai keseluruhan yakni 237.500. Sehingga ini kita masukkan data transaksinya dulu. Kita masukkan nominalnya 237.500, kategorinya
Karena ini ada keterlibatan dengan pihak pelanggan, maka kita bisa pilih transaksi eksternal. Untuk keterangannya, pencatatan piutang usaha. Oke, salin. Setelah data transaksinya selesai, kita bisa langsung masuk ke menu pencatatan. Kita klik create, kategorinya kita pilih AJP. Oke, kalau sudah kita save. Kita cek dulu sebelum kita posting. Untuk menu piutang itu tidak ngelink ke buku piutang karena di Sidek di soal ini, di soal uji laundry Anita ini, piutangnya tidak ada yang bersifat kontinu atau tetap, sehingga tidak perlu dibuatkan kartu piutang. Setelah ini kita nyata transaksi ketiga. Kita buka soalnya dulu. Ini soal penyesuaian. Soal ketiga itu pencatatan penyusutan aset tetap atau aset tidak lancar, yakni penyusutan gedung, mesin cuci, dan peralatan per 10 hari pertama bulan Oktober. Oke, sekarang kita catat dulu. Kita langsung masuk di menu data transaksi. Kita pilih transaksi internal karena ini penyusunan aset tidak lancar. Setelah itu kita langsung masuk ke jurnal. Untuk akunnya kita sesuaikan. Ini akunnya, jadi dari ketiga aset tidak lancarnya kita susutkan semua.
Oke, nilainya sudah benar 113. Untuk pencatatan jurnalnya, kalau memang dibalik artinya gedung peralatan mesin cuci atau gedung mesin cuci peralatan itu tidak masalah. Yang penting nanti akun kontranya harus sesuai. Artinya kalau beban depresiasi gedung, berarti nanti akun kontranya akumulasi depresiasi gedung. Untuk beban depresiasi peralatan, berarti akun kontranya pakai akumulasi depresiasi peralatan. Jangan sampai ketukar. Terus untuk jurnalnya bisa langsung dijadikan satu, karena kalau disendiri-sendirikan, contoh untuk gedung sendiri jurnal, terus untuk peralatan jurnal sendiri, nanti terbentur di persamaan nomor jurnal sehingga tidak bisa direcord. Sehingga kalau bisa dijadikan satu, langsung dijadikan satu, tidak masalah. Oke, setelah selesai semua kita save. Setelah kita cek kalau sudah benar, langsung kita bisa posting. Sudah. Setelah itu kita mencatat transaksi AJB keempat. Di soal AJB keempat ini itu kita diminta untuk melakukan pencatatan terkait beban listrik, telepon, dan air selama 10 hari pertama bulan Oktober. Untuk nilainya yakni 100.000. Sekarang kita langsung masuk ke data transaksi. Setelah kita masuk ke data transaksi, kita buat data transaksinya. Setelah data transaksinya selesai, kita bisa langsung masuk ke jurnal umumnya. Teman-teman semua, jangan lupa untuk nama dan nomor akun jangan sampai berbeda dengan soal, khususnya tentang banyaknya karakter. Baik itu contoh beban listrik, koma, spasi telepon, jangan sampai koma dan spasinya dihilangkan, atau spasi antara koma dan teleponnya juga dihilangkan. Karena di sidak itu untuk nama akun dan nomor akun, khususnya di karakter, itu sangat diperhatikan penuh. Kalau sudah kita jurnal, sekarang bisa kita posting.
Sekarang kita catat transaksi jurnal penyesuaian yang kelima. Kita buka soalnya dulu. Oke, untuk soalnya AJB 05, Nyonya Anita melakukan pencadangan penghapusan piutang atas transaksi pelayanan jasa tanggal 3, yakni transaksi 5 kg setrika. Berarti kalau kita total 5 kg setrika itu nilainya 12.500. Ini transaksi pencadangan penghapusan piutang, masih belum ke penghapusan piutangnya, karena di perusahaan laundry Anita ini penghapusan piutangnya pakai metode cadangan. Kenapa kita bisa tahu ini masih pencadangan? Karena di saldo awalnya itu akun cadangan kerugian piutangnya masih 0. Artinya Nyonya Anita masih belum mencadangkan tentang kerugian atau penghapusan piutang di transaksi tanggal 3. Sehingga di AJB kelima kita diminta untuk melakukan transaksi pencadangan. Oke, kita langsung nyatet di data transaksi. Kita klik data transaksi, ruang praktik, pencatatan data transaksi, create. Kategorinya internal, karena ini kita sendiri yang mencadangkan. Kita save. Setelah itu kita catat jurnalnya. Kita klik save. Kalau sudah, kita langsung posting. Oke, setelah kita posting, kita coba buka kira-kira jurnal penyesuaian itu kalau di laporan atau di neraca lajur tadi berdampak kemana aja. Sekarang kita buka ruang praktik, laporan, neraca lajur. Dari neraca lajur tadi, di sini tadi sebelum kita input AJB atau jurnal penyesuaian, yang ada itu yang terisi hanya kolom neraca saldo. Setelah kita input jurnal penyesuaiannya, maka kolom jurnal penyesuaiannya juga ada, dan kolom neraca saldo setelah disesuaikan juga ada. Sehingga kita bisa tahu bahwa perusahaan mengalami laba sebesar 10.402.000. Sehingga setelah kita nyusun jurnal penyesuaian dan kita mau nyusun jurnal penutup, kita bisa menggunakan informasi di neraca lajur, yakni informasi terkait dengan total saldo pendapatan, total saldo beban, dan juga total saldo laba, dan juga total saldo prive. Oke, karena nanti ketika jurnal penutup kita akan menutup pendapatan, menutup
beban, menutup laba, dan juga menutup priva. Oke. Jadi teman-teman, tujuannya jurnal penyesuaian itu adalah kita bisa mengetahui berapa neraca saldo setelah disesuaikan dan mengetahui laporan laba ruginya. Dan dari situ kita bisa menyusun jurnal penutup. Oke. Itu dulu untuk jurnal penyesuaian. Kalau teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan atau mau memberi masukan, kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.